Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di dalam agama Islam ada beberapa sifat yang tercela dan tidak patut ada di dalam diri kita. Salah satu sifat tercela itu adalah dengki ataupun iri, atau di dalam bahasa Arab adalah al-hasad, atau kita sering mengenal hasud. Iri ini adalah ketika seseorang menginginkan kebaikan yang ada di orang lain itu hilang atau rusak, dan dia menginginkan kebaikan itu ada pada dirinya. Itu yang dinamakan iri. Contohnya, ketika seseorang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan berupa harta yang melimpah, maka orang ini benci, tidak suka. Dia ingin harta orang lain tersebut menjadi musnah, menjadi hilang. Dia ingin orang itu menjadi miskin dan dia menjadi kaya sebagaimana orang tersebut kaya. Ini adalah salah satu bentuk sifat iri ataupun dengki di dalam agama Islam, dan hal ini adalah merupakan sifat yang tidak baik. Oleh karenanya perlu kita ketahui bahwa bahkan ulama mengatakan bahwa iri dan dengki inilah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk hidup, oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di mana seperti kita ketahui bahwa iblis dikeluarkan dari surga itu berasal dari sifat iri dan dengki yang ada dalam dirinya. Iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Dia merasa tidak pantas untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia iri kepada kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Dia ingin lebih dihormati daripada Nabi Adam. Sehingga dari sifat iri ini, dari sifat dengki ini, dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya dia diusir dari surga dan juga dilaknat sampai hari akhir nanti. Oleh karena itu, sifat iri atau sifat dengki termasuk sifat yang harus kita jauhi. Maka dari itu, Rasulullah SAW bersabda mengenai bahaya dari sifat iri ini. Beliau bersabda, "Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Sesungguhnya sifat dengki ataupun iri itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Barangkali ada orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di hari kiamat dia tidak mendapatkan pahala apa-apa karena ternyata di dalam hatinya dia suka iri kepada orang lain. Dia kaget di hari kiamat nanti, mana pahala yang saya kerjakan dulu dari ibadah-ibadah yang saya kerjakan dulu di dunia. Tapi Allah nanti akan berfirman kepada orang itu, dulu kamu sering iri kepada orang lain, maka pahala-pahala yang kamu dapatkan sudah dihapus karena sifat iri tersebut. Maka dari itu, salah satu bahaya dari sifat iri adalah kita, na'udzubillah, akan terhapus pahala-pahala seseorang yang suka iri kepada orang lain. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim yang baik harus menjauhi sifat iri jika kita ingin pahala kita tetap utuh dan kita menerimanya di akhirat nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, salah satu yang harus menjadi motivasi kita untuk menjauhi sifat iri dan dengki ini, bahwa Rasulullah SAW pernah suatu hari ketika beliau sedang memberikan pelajaran agama, memberikan tarbiyah, pendidikan kepada para sahabat, beliau bersabda bahwa akan datang ke majelis ini seseorang yang termasuk penghuni surga. Para sahabat melihat ketika itu masuklah seseorang dari kalangan sahabat Rasul yang tidak terkenal, orang biasa di kalangan para sahabat, namun sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Sehingga salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr penasaran, apa kira-kira yang membuat orang ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau, Abdullah bin Amr ini, setelah selesai majelis bersama Rasulullah SAW, beliau bertamu kepada orang yang dijamin masuk surga oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau perhatikan setelah 3 hari 3 malam ternyata tidak ada amal ibadah khusus atau istimewa yang dikerjakan oleh orang ini. Akhirnya setelah 3 hari 3 malam beliau perhatikan
Abdullah bin Amr bertanya, kira-kira apakah yang membuat beliau dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang ini berkata kepada Abdullah bin Amr, saya juga tidak tahu, tapi barangkali saya dijamin masuk surga karena setiap kali saya ingin tidur, di dalam hati saya tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki kepada orang lain, dan saya memaafkan kesalahan orang-orang lain sehingga aku tidur dalam keadaan bersih hati dan tidak ada rasa dongkol ataupun dendam ataupun iri kepada orang lain. Keutamaan orang yang tidak ada iri dan hasad di dalam dirinya adalah mendapatkan surga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal penting yang harus kita ketahui bahwa iri itu adalah ketika kita ingin kebaikan yang ada pada orang lain dan kita ingin kebaikan yang ada di orang lain itu menjadi rusak atau hilang atau musnah. Itu yang dinamakan iri. Ada satu kondisi di mana iri ataupun kita menginginkan kebaikan orang lain itu menjadi boleh. Yaitu ketika kita ingin kebaikan yang ada pada orang lain tapi kita tidak ingin kebaikan yang ada pada orang lain itu menjadi hilang. Artinya, misalnya ketika seseorang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga ingin mendapatkan harta yang banyak, tapi kita tetap ingin orang itu mendapatkan harta yang banyak. Maka hal seperti ini di dalam Islam adalah ghibthah. Istilahnya adalah ghibthah, dan ghibthah ini hukumnya sesuai dengan kondisi. Bahkan kadang ada ghibthah yang menjadi wajib. Contohnya, ada orang yang melakukan kewajiban dengan baik, semua kewajiban yang diwajibkan kepadanya dia kerjakan, sementara kita misalnya ada kewajiban yang tidak kita kerjakan, maka dalam kondisi seperti ini kita harus ghibthah. Kita harus ingin seperti orang itu yang istiqomah dalam kewajiban. Tapi kita tetap ingin orang itu masih istiqomah dalam kewajiban, hanya kita ingin sama seperti orang itu istiqomah dalam melaksanakan kewajiban, maka ghibthah seperti ini menjadi wajib. Kadang ada kalanya ghibthah menjadi sunnah. Ketika seseorang misalnya banyak berinfak, banyak bersedekah, kemudian kita ingin juga banyak bersedekah, maka hal ini menjadi sunnah. Maka dari itu yang perlu menjadi catatan kita bahwa yang haram itu adalah al-hasad atau iri atau dengki. Yaitu kondisinya ketika kita ingin kebaikan pada orang lain menjadi hilang atau rusak. Sementara kalau kebaikan pada orang lain tidak kita inginkan untuk rusak, kita hanya ingin seperti orang itu tanpa harus mengurangi kebaikan atau kenikmatan pada orang itu, maka itu namanya ghibthah dan itu diperbolehkan di dalam agama Islam. Dan jika suatu saat ada sifat iri atau dengki di dalam hati seseorang, maka para ulama mengajarkan kita beberapa obat untuk mengobati sifat iri dan dengki ini. Sebelum kita membahas mengenai obatnya, kita harus tahu apa saja sebab yang membuat seseorang iri. Karena obat dari iri dan dengki ini tergantung dari penyebabnya. Kadang, iri atau dengki disebabkan oleh rasa benci atau permusuhan. Ketika seseorang benci kepada orang lain atau memusuhi orang lain, maka ketika musuhnya mendapatkan kenikmatan, besar kemungkinan orang itu akan iri kepada orang tersebut. Ingin kebaikan orang musuhnya itu menjadi hilang. Makanya untuk mengobatinya adalah dengan menghilangkan dan menghapus permusuhan itu. Dengan menghilangkan kebencian itu. Bagaimana caranya? Pertama harus berlapang dada memaafkan. Kemudian yang kedua dengan memaksakan diri datang kepada musuhnya, meminta maaf, bersalaman, bersilaturahmi. Maka dengan cara memaksakan seperti ini, meskipun dari awal dimulai dengan cara terpaksa, maka insya Allah kedepannya akan menjadi obat baginya sehingga sifat iri dan dengki ini akan menjadi hilang meskipun perlahan-lahan. Kadang juga sifat iri dan benci ini dimunculkan atau diakibatkan karena ada rasa ingin dihormati, rasa ingin lebih baik daripada orang lain, rasa lebih terhormat daripada orang lain, rasa sombong. Sehingga ketika ada orang lain mendapatkan kemuliaan, dihormati orang lain atau dihargai orang lain, dia merasa tidak dihargai, maka sifat seperti ini juga bisa memunculkan sifat iri dan dengki di dalam hati. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengobati hati kita yang sakit. Ketika kita merasa sombong, ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain, maka sifat dan prasangka seperti ini
harus kita hilangkan agar kita tidak memiliki rasa iri dan dengki kepada orang lain. Kemudian kadang juga rasa dengki dan iri di dalam hati itu karena ada merasa di dalam diri kita lebih baik daripada orang lain. Maka dalam kondisi seperti ini ulama mengatakan perasaan bahwa seseorang lebih baik daripada orang lain itu adalah perasaan yang tidak baik, dan kita sebagai manusia harus merasa lebih buruk daripada orang lain agar kita termotivasi untuk lebih baik lagi dan untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa cara kita mengobati iri dan dengki yang diajarkan oleh para ulama, terutama yang sangat mujarab, yang sangat manjur untuk mengobati iri dan dengki adalah dengan menyadari bahwa sifat iri dan dengki ini hanya membuat kita tersiksa di dunia, hanya membuat kita tersiksa di akhirat. Di dunia, orang yang iri dan dengki tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena setiap kali dia melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, batinnya tersiksa. Hatinya merasa tersiksa karena dia ingin orang itu menjadi rusak, menjadi hancur. Dia ingin lebih baik daripada orang tersebut. Padahal Allah sudah membagi-bagi rezeki sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia, dia akan selalu tersiksa. Dia akan selalu merasa sedih karena melihat orang lain lebih baik daripada dia. Karena melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Dan di akhirat lebih tersiksa lagi karena pahala-pahalanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Sesungguhnya dengki dan iri itu menghapus kebaikan sebagaimana api memakan atau membakar kayu bakar. Oleh karena itu kesadaran ini, kesadaran bahwa sifat iri dan dengki membuat kita rugi di dunia dan di akhirat harus selalu ada di dalam hati dan pikiran kita agar iri dan dengki ini tidak bisa tertanam di dalam pribadi kita. Demikian yang bisa disampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang tidak ada memiliki rasa dengki dan iri kepada orang lain, kecuali dalam hal-hal kebaikan kita harus untuk ghibthah, kita harus ingin lebih baik daripada orang lain dari sisi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.